Halo teman-teman Purwodika, hari ini kita akan interview dengan salah satu alumni dari program part-time training digital marketing Purwodika, namanya Febrian. Dia juga dikenal di Instagram dengan akun Lightinker. Di sana dia membagikan banyak insight tentang dunia digital marketing. Yuk langsung aja kita tanya-tanya. Hai Febrian. Halo Kak. Boleh perkenalan dulu dong sama teman-teman Purwodika yang lain. Halo teman-teman, nama saya Febrian Wijaya. Saya itu alumni dari part-time class di digital marketing di Purwodika. Oke. Sekarang kesibukannya apa sih Febrian? Jadi kesibukan aku tuh sekarang punya bisnis namanya Man Living, dan itu tuh bergerak di bidang fashion pria. Dan aku juga punya digital agency, sekarang baru bikin digital agency, ya namanya Fine Creative. Gitu sih Kak. Oke. Aku mau tanya dong, apa sih yang membuat Febrian tuh awalnya mau belajar tentang digital marketing, terus akhirnya ikut Purwodika part-time trainingnya gitu? Oke, jadi awalnya dari dulu tuh emang ya suka digital, suka teknologi, terus ngikutin perkembangan zaman juga. Jadi dari awal kuliah tuh emang suka digital, tapi aku tuh nggak bisa menyalurkannya gitu. Jadi nggak tahu harus gimana mulainya. Dan awalnya cuma ngelihat kayaknya kalau jualan online tuh butuh skill juga, nggak cuma butuh oke, gue punya produk dan gue mau jual di pasaran, tapi lu juga harus punya skill di bidang digital gitu. Jadi itu yang memutuskan saya untuk kayaknya harus join kelas yang kelas digital marketing yang bisa menambah ilmu dan wawasan untuk bisa bergelut di bidang digital gitu. Jadi nggak kosong-kosong amat dan kita bisa improve skill kita. Oke. Emang kalau boleh tahu sebelumnya itu kuliahnya di bidang apa? Sebenarnya kuliah tuh di bidang ekonomi, marketing lagi tepatnya. Cuma kan kalau misalnya di kuliahan itu nggak diajarin tentang digital marketing. Cuma diajarin tentang marketing secara konvensional aja. Oke. Di situ aku kan udah mikir juga bahwa mungkin dunia ini Indonesia terutama bakal maju banget digitalnya. Dan saya tuh pengen jadi bagian dari itu, makanya saya bergabung ke Purwodika dan belajar digital marketing. Ya, sampai sekarang akhirnya bergelut sekarang kerjaannya juga di digital gitu, Kak. Oke, kan kalau kita lihat nih di Instagramnya Febrian nih, oh iya teman-teman yang belum tahu nih, Febrian itu punya Instagram yang membahas seputar digital marketing, betul nggak? Betul banget, Kak. Nah, boleh diceritain nggak sih kenapa membangun itu, terus sebenarnya goalnya apa sih dari si Lightinker ini? Oke, aku cerita dulu awalnya kenapa bisa bikin Lightinker ini. Jadi aku tuh kan udah bikin bisnis digital yang Man Living ini dari mungkin 1,5 tahun lalu. Sampai aku bikin Lightinker tuh kira-kira mungkin 2-3 bulan lalu, baru 2-3 bulan lalu bikin akun yang membahas tentang digital marketing. Kenapa aku bikin itu awalnya? Awalnya tuh jujur karena adanya COVID-19 sih, Kak. Jadi awalnya karena ada wabah itu, jadi kita harus diam di rumah aja, harus work from home. Jadi aku ngerasa nggak seproduktif itu gitu. Dari dulu aku emang suka sharing juga. Kenapa nggak sharing tapi lewat digital juga gitu. Jadi sekalian berbagi ilmu pada orang-orang awam yang belum tahu sama sekali gitu. Aku nggak ngerasa paling expert sih. Cuma aku ngerasa bahwa mungkin bisa memberikan insight baru buat teman-teman yang belum paham betul apa sih digital marketing itu, apa sih, gimana sih caranya membangun Instagram misalnya, atau enggak ya algoritma lainnya kayak gitu sih, Kak. Oke, apa yang kamu terapin di Lightinker atau apa yang kamu terapin di bisnis kamu sekarang itu ada perannya kamu belajar di Purwodika atau sebenarnya sebelum kamu masuk Purwodika pun kayaknya gue udah tahu deh gue harus kayak gini-gini gitu. Menurut kamu gimana? Sangat berperan, Purwodika sangat berperan banyak buat kelancaran bisnis saya. Menurut saya
waktu sebelum saya join Purwadika, saya tuh udah bikin sebenarnya main living ini. Tapi masih kecil banget, tapi saya tuh nggak bisa gimana caranya bisa mengembangkan bisnis ini lewat digital. Dan di Purwadika tuh ngajarin banyak banget tentang yang gimana caranya membangun Instagram juga, dan SEO-nya Google, SEM, dan lain-lain yang kalau saya jelasin di sini bakal panjang banget. Cuma menurut saya Purwadika sangat berperan banget dalam perkembangan skill digital saya gitu. Banyak banget ilmu yang bisa diterapkan, yang dikasih sama Mas Andin ke saya, ke teman-teman yang lain, dan saya coba terapkan di bisnis saya. Wah, kalau nggak ada Purwadika sih, menurut saya nggak akan maju banget digitalnya gitu, ilmunya. Oke. Soalnya banyak juga banyak digital marketing bisa belajar lewat YouTube, bisa belajar lewat media lainnya. Cuma menurut saya Purwadika cukup baik, cukup oke dalam banyak hal yang nggak dikasih tahu sama orang lain itu, media-media lain yang nggak dikasih tahu ke kita gitu. Nah, rahasia-rahasianya atau lebih detail-detailnya, atau bisa kita lebih praktek juga gitu di Purwadika, Kak. Oke, kan mungkin kamu juga tahu ya di Purwadika kan ada program Job Connector, ada part time juga. Kenapa sih waktu itu memutuskannya untuk ikut yang part time bukan yang Job Connector gitu? Oke, kenapa memutuskan yang part time bukan Job Connector? Karena waktu, Kak. Soalnya kalau yang Job Connector itu, kalau aku lihat waktunya tuh terlalu lama. Pasti aku jamin lebih detail Ya. menjelaskan tentang digital marketingnya dan lain-lain. Cuma di situ saya tuh baru resign dari perusahaan sebelum saya masuk ke Purwadika. Jadi saya habis resign, langsung saya coba mendaftar di Purwadika. Jadi pas saya lihat-lihat Job Connector itu terlalu lama. Kalau misalnya saya masuk sana, mungkin jadinya startnya nggak bisa langsung action gitu. Jadi saya mikir biar mempercepat waktu, jadi saya pilih yang part time biar setelah ilmunya dapat langsung dipraktekkan banget gitu sih, Kak. Oke, Alasan utamanya itu. Oke, emang sesuai kebutuhan lah ya. Kamu lebih ke part time karena lebih cepat. Kamu butuh yang bisa langsung terjun tanpa perlu ada connection ke hiring partner gitu ya. Betul, Atau kamu juga betul. untuk usaha sendiri juga ya waktu itu. Betul, usaha sendiri kan kebanyakan kalau aku lihat Job Connector tuh ya buat misalnya kerja di perusahaan-perusahaan yang udah berpartnership dengan Purwadika dan lain-lain. Cuma kebetulan aja saya pengennya tuh emang bisnis sendiri di bidang digital, jadi kurang sedikit membutuhkan Job Connector itu sih. Jadi sesuai kebutuhan aja, Kak. Kalau yang aku lihat nih di Instagramnya Febrian, ada di bio-nya ada essential life skill. Nah, emang menurut kamu itu apakah emang semua orang harus bisa gitu belajar digital marketing, harus paham gitu? Menurut kamu gimana sih? Oh, sebenarnya di bio Instagram saya yang Lightinker yang membahas mengenai essential life skill itu lebih ke communication dan lain-lain sebenarnya, Kak. Bukan soal digital marketing yang harus dipelajari oleh semua orang. Kalau Kakak nanya digital marketing penting nggak? Penting nggak sih? Ya, kalau saya sih pasti jawabannya penting banget buat mengembangkan bisnis melalui digital, terus mengembangkan personal branding melalui digital itu sangat penting gitu. Cuma yang harus digarisbawahi, nggak semua orang harus belajar digital marketing. Sebenarnya tergantung kebutuhannya aja. Jangan sampai karena saya bilang suatu keharusan, jadi semua orang pengen belajar digital marketing. Itu sah-sah aja sih, cuma balik lagi, mending tergantung kebutuhan kalian aja. Kalau misalnya kalian emang kerja di bagian IT gitu di satu company dan nggak membutuhkan digital marketing, ya fine-fine aja gitu. Jadi nggak usah maksain juga. Tapi kalau misalnya kalian punya bisnis offline yang mau go online, mau bergelut di dunia digital, wah ini wajib banget sih. Wajib banget belajar digital marketing buat mengembangkan bisnisnya gitu, Kak.
Iya, apalagi bisnis sekarang kan semakin banyak ya, bisnis kecil tuh semakin banyak gitu, dan orang-orang juga pada pakainya sosial media, digital marketing untuk ngembangin bisnisnya ya. Jadi persaingannya menurut aku sih emang lebih ketat sih sekarang ini ya, karena itu digital marketing penting juga sih. Betul, karena apalagi gara-gara ada wabah ini, ada COVID ini, banyak UMKM atau small business lainnya yang mengalami dampaknya kan, Kak. Dia mengalami yang namanya nggak laku jualan dan lain-lain. Kenapa nggak semua itu kita jual di platform online juga gitu, di digital juga. Jadi makanya menurut banyak orang dan dari teman-teman saya juga, Kak, banyak teman-teman saya yang bisnisnya awalnya cuma di offline aja, mulai bergerak di online juga gitu. Cukup bagus ternyata hasil penjualan online, dan mereka jadinya percaya bahwa digital itu bisa menghasilkan uang lah istilahnya. Banyak kan dulu orang yang nggak percaya itu gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mengenai tren microblogging. Kan kalau di Lightinker sendiri tuh kamu emang, kalau aku lihat nih kontennya semua microblogging kan. Sebenarnya tren ini itu menurut kamu sendiri akan terus berlanjut? Terus emang small business nih, usaha-usaha yang mengandalkan digital marketing gitu, penting nggak sih untuk mereka menerapkan si microblogging ini? Oke, kalau misalnya aku lihat tren microblogging di Indonesia sekarang, di Instagram sekarang, itu aku senang banget sih lihatnya. Banyak orang yang mau sharing, mereka pengen berbagi tentang apa yang ada di kepalanya, apa ilmu yang mereka punya di sosial media mereka gitu. Jadi banyak audiens juga, banyak orang juga yang bisa belajar banyak hal dari Instagramnya. Itu sih sah aja sih, misalnya mau semua orang melakukan hal yang serupa gitu. Jadi kalau buat small business, buat microblogging tuh sebenarnya nggak sebuah keharusan. Cuma ada beberapa jualan, beberapa small business yang bisa pakai microblogging itu tersebut gitu. Sebenarnya tergantung kebutuhan juga, Kak. Soalnya kan kita intinya tuh bikin bikin konten marketing tuh nggak cuma selalu harus microblogging. Bisa aja cuma single post konten, itu juga nggak masalah. Nggak harus semua microblogging, nggak semua harus yang 10 slide gitu. Tapi 10 slide itu banyak keuntungannya gitu, banyak bisa menjelaskan sesuatu yang panjang gitu. Jadi orang tuh kan sekarang tuh udah malas gitu baca caption, yang karena caption itu terlalu panjang, terus susunan katanya juga nggak rapih gitu. Kalau misalnya microblogging tuh lebih terstruktur aja penjelasannya, jadi bisa banget message yang kita sampaikan tuh masuk banget gitu di para audiens gitu sih, Kak. Kalau dari penjelasan kamu dari tadi nih, kan kamu bilang banyak nih di Instagram yang udah mulai untuk bikin microblogging, terus memberikan insight gitu. Dan banyak juga orang-orang kayak kamu nih yang memberikan insight seputar digital marketing gitu. Menurut kamu, apakah orang yang ingin belajar digital marketing nih cukup baca dari Instagram aja, microblogging kayak gitu, atau tetap penting uh, ikut course? Oke, jadi kalau misalnya yang contohnya aja aku ngejelasin tentang digital marketing, itu kan nggak bisa full menceritakan semuanya gitu. Itu cuma bagian kulitnya istilahnya, cuma bagian kulitnya aja. Kalau misalnya ngejelasin full banget, itu tuh bakal panjang banget waktunya, karena belum lagi harus ada praktek yang dilakukan gitu. Menurut saya sih sangat penting ikut course, lebih jelas, lebih, maksudnya isinya tuh kalian bisa praktekin sendiri, bisa diajarin juga gitu sama dosen-dosen di Purwadika. Menurutku ya kalau misalnya emang niat belajar digital marketing, mending ikut course-nya dulu, praktekin segala macem, baru bisa dipraktekkan ke bisnisnya. Jangan sampai kebalik gitu. Oke, tetap ada alurnya lah ya. Pertanyaan terakhir nih, tips dong untuk mereka nih yang mau membangun Instagram, membangun bisnis kecilnya mungkin. Sharing dong tips dari kamu. Sebenarnya yang aku sering ngomongin gitu kepada banyak orang, gimana sih cara mulai bisnis segala macem. Intinya sih mulai dulu aja, soalnya banyak banget orang yang takut buat memulai sesuatu itu.
microblogging atau misalnya cobain bisnis kecil-kecilan secara online, masih banyak orang yang ngerasa bahwa takut dinyinyirin orang lain, takut gagal, dan masih banyak hal lain yang membuat mereka ciut gitu, takut untuk memulai. Padahal kuncinya adalah mulai dulu aja, habis itu improve kemudian gitu. Gimana caranya kita mulai bisnisnya atau microblogging, kita share konten, lama-lama kita belajar banyak hal dan kita bisa terapkan di bisnis itu. Jadi nggak usah takut untuk mencoba lah, coba aja selagi masih muda ya, coba aja, jangan takut. Nah, sebenarnya intinya tipsnya buat yang baru mulai itu ya mulai aja gitu, jangan banyak mikir, ya sikat aja gitu Kak. Oke deh, thank you nih Febrian untuk sharingnya. Semoga tips yang udah diberikan Febrian, terus cerita dari Febrian untuk ikut program di Purwodika bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Thank you ya Febrian atas waktunya. Sukses terus ya. Thank you Kak. Thank you.